trofozoid dan kista. Trofozoid kemarin apa bedanya trofozoid dan kista? Masih ingat nggak pada kuliah pendahuluan? Yang aktif membelah diri, aktif bereproduksi, itu yang mana? Trofozoid atau kista? Ya. Kita lihat ini bentuknya, dia berbentuk sisi posterior yang tajam. Ya, jadi ini anterior, ini posterior. Kemudian kita lihat di sini dia memiliki dua buah inti. Kemudian di sekeliling inti, ini kalau kita di sini dia punya sucking disc atau batil isap. Jadi seperti mangkok gitu, setengah lingkaran seperti mangkok. Yang fungsinya, ada yang tahu fungsinya apa? Sucking disc. Untuk apa ini? Kalau dari sisi lateral kita lihat bentuknya dia begini, ini sucking disc-nya. Maka fungsinya untuk apa? Untuk menempel. Ya, menempel di mana? Di ulu kosan. Iya, betul. Ya, dia menempel pada mukosa dari intestinal. Ini adalah sucking disc ya. Jadi ini inti dua pada stadium trofozoid, kemudian dia memiliki sucking disc yang jumlahnya dua juga. Kemudian kita lihat di sini, dia flagellata, sehingga alat geraknya berupa flagel. Ini flagel. Jadi flagelnya pada stadium trofosit yang memiliki 4 pasang flagela yang pangkalnya berbeda-beda posisinya. Jadi kalau pada saat praktikum, jika kalian mengerjakan laporan praktikum, flagelanya ujungnya atau pangkalnya tidak hanya pada satu sisi saja, tetapi dia berbeda-beda. Kita lihat pada sisi lateral, lateral. Ini flagela 1, 2, dia pada sisi anterior pangkalnya. Kemudian ada yang pada sisi di dekat sucking disc, pada sisi ventral. Kemudian ada juga yang pada sisi posterior. Ya, jadi memiliki 4 pasang flagela. Kemudian bagian tengahnya, jadi tubuhnya ini memiliki rangka yang kita sebut dengan aksonem. Ada 2 garis di tengah-tengah tubuhnya, rangka, aksonem. Ya. Kemudian yang ini 2 seperti sosis, bentukannya memanjang ya, vertikal. Ini kita sebut sebagai parabasal bladis. Khas ya, baik dia lantai terus ini bentukannya khas. Kalian nggak boleh salah kalau melihat pada mikroskop. Ukurannya sekitar 15 kali 9 mikro dengan ketebalan 4 mikrometer. Dan dia bersifat simetris bilateral. Artinya apa? Masih ingat? Simetris bilateral adalah apa? Kalau kita buat garis imajiner di tengah tubuhnya, maka sama apanya? Sebenarnya kalau objek predikat objek ayo apa? Sama apanya? Sama belahannya. Sama. Ya, same pasti ya. Jadi kalau kita buat garis imajiner ini dari anterior ke posterior pas tengah-tengah, maka sisi kanan dan sisi kiri dari jari ini memiliki struktur atau kompartemen yang sama. Jadi kalau kanan 1 inti, kiri 1 inti, ya kanan ada 4 flagel, kiri ada 4. Flagel dan posisinya simetris, sejajar gitu ya, bentuk juga sama. Nah ini secara mikroskopis yang akan kalian lihat pada mikroskop. Ini dengan pengecatan lubol berwarna kuning kecoklatan. Ini dengan pengecatan trikrom ya. Jadi terlihat jelas bentuknya piriformis, 2 inti, ada flagella dan parabasal bladis. Sekarang kita ke bentuk kista. Nah, kista ini merupakan stadium infektif bagi Giardia. Artinya manusia terinfeksi oleh Giardia. Akibat terkena kista yang ada pada makanan ya. Bentuknya oval, punya dinding yang sangat tebal sehingga dia resisten terhadap perubahan di environment. Dindingnya ini 2 lapis. Dan kalau kita perhatikan antara dinding lapisan dalam dan dinding pada lapisan luar, dia punya pemisah tebal karena sangat tebal. Sehingga ini yang disebut sebagai double wall ya. Dia memiliki dinding yang terpisah.
jumlah inti 2 hingga 4. Kalau intinya sudah 4, kalian identifikasi di mikroskop, intinya 4 berarti dia adalah kista matur. Nah, ini adalah kista yang bersifat infektif. Ya, kalau kistanya masih jumlahnya 1 atau 2, maka dia merupakan kista yang imatur. Strukturnya bagaimana? Kompartemennya sama-sama memiliki aksonema, sama-sama memiliki parabasal-hadis. Sudah? Ada yang ditanyakan dari morfologi? Jelas beda ya. Jadi kalau stadium trofosit dia berbentuk piriformis, stadium kista dia berbentuk oval. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ini adalah siklus hidup. Silakan coba diterangkan. Galuh. Galuh, coba dilihat itu siklus hidupnya, kemudian Galuh terangkan bagaimana dia perjalanan dari Giardia lamblia. Mulai dari dia masuk ke dalam tubuh manusia ya, mulai dari parasitnya masuk melalui apa? Stadium kista. Betul. Stadium kista bisa kita coba ada di mana dia? Ada di buah-buahan, terus air minum. Makanan dan minuman ya. Iya. Jadi mengkontaminasi makanan dan minuman. Ini akibat dia terkontaminasi feses penderita ya. Kemudian lanjut. Habis itu tertelan. Kemudian di usus itu ya, di ususnya nanti berkembang biak menjadi trofozoid. Trofozoidnya nanti membelah diri. Dari situ jadi apa? Jadi trofozoid lagi. Iya, trofozoid dan itu kista. Terus kistanya nanti terkontaminasi lagi lewat makanan, minuman, sama air. Oke, baik. Sudah? Mau menambahkan lagi? Cukup? Ada yang, baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan, melengkapi jawabannya Galuh? Iya, Kak. Ahwan mana Pak? Saya dok. Silakan, dilengkapi. Udah betul tapi tiba-tiba dilengkapi lagi. Apa yang menurut saya sih udah cukup benar. Kayak nggak ada gitu. Sekarang ini kalian lihat di sini ya, pada saat dia berada di intestinal, giardianya, kan tadi tertelannya dalam bentuk stadium kista ya. Stadium infektifnya kan kista. Kista ini tertelan oleh kita, kemudian masuk ke dalam intestina. Di intestina dia kan berubah jadi trofozoid. Iya toh? Kan habitatnya. Habitat itu artinya ada stadium trofozoid. Trofozoid ini akan mengalami reproduksi karena dia stadium aktif. Stadium trofozoid adalah stadium yang berkembang biak aktif. Pembelahannya secara apa nih? Atau reproduksinya secara apa? Aseksual atau seksual kalau gambarnya seperti ini? Aseksual. Yang mana ini? Aseksual yang mana ini? Pembelahan biner. Pembelahan biner. Ya. Jadi Giardia lamblia ini reproduksinya secara pembelahan biner. Dari anterior ke posterior dia membelah diri dari satu trofozoid menjadi 2 trofozoid. Nah ya, secara aseksual dia. Nah, saat dia berada di usus, di duodenum dan yeyunum, apakah dia terus dalam bentuk stadium trofozoid atau dia berubah menjadi kista? Berubah jadi kista. Nah, pertanyaan saya, kapan dia berubah jadi kista? Proses ensistasia. Proses ensistasi. Oke, ada proses ensistasi. Apa yang mempengaruhi proses ensistasi? Jadi Giardia ini pada saat dia berada di duodenum dan yeyunum ada 2 kemungkinan deh. Dia tetap menjadi stadium trofozoid atau dia berubah menjadi stadium kista. Sehingga pada feses penderita kita bisa jumpai kedua stadium tersebut. Kalau dia langsung semua berubah menjadi kista, maka nggak akan kita jumpai stadium trofozoid di feses kan ya?
Tapi pada giardia ini ada dua kemungkinan, dia tetap menjadi trofozoid atau dia akan berubah menjadi stadium kista. Nah, sehingga pada spesimen feses bisa kita jumpai kedua stadiumnya, kista dan trofozoid. Nah, kalian harusnya berpikir, kenapa kok yang ini bisa jadi stadium kista, yang satunya tetap trofozoid? Apa yang mempengaruhi kira-kira? Lingkungannya, dokter. Lingkungan, apa contohnya? Ini sama Chris ya? Iya. Apa? Lingkungan itu apa, Chris? Kalau dalam tubuh kita berarti apanya, Chris? Kan ini masih di dalam tubuh kita, Chris. Oh, kalau sudah masuk ke proses besar di fase, sehingga dia harus lebih memperkuat dirinya sendiri, jadi kista lebih tepatnya. Ada saat dikeluarkan dari feses itu, dia bisa bertahan beberapa waktu untuk melakukan infeksi ke yang lain. Oke. Jadi stadium kista ini memang dia resisten, dia punya dinding yang tepat. Jadi ini adalah upaya mempertahankan dirinya dia berubah menjadi stadium kista kan ya. Nah, faktor yang berperan penting terhadap perubahan ini adalah salah satunya imunitas tubuh. Pada penderita yang imunokompeten, anti berfungsi dengan baik, dia sehat, gitu ya, masih muda, sehat, maka stadium trofozoid ini akan berubah menjadi kista di intestinal. Tapi pada penderita dengan gangguan imunitas ataupun dia sudah usia lanjut, masih anak-anak, balita, maka dia akan tetap menjadi stadium trofozoid. Jadi perubahan dari trofozoid menjadi kista ini dipengaruhi oleh imunitas dari penderita. Jadi pada manusia sehat, pada orang normal, mungkin saja kita temukan stadium kista di fesesnya. Jadi kalau kita survei feses gitu ya, kita ambil spesimen feses orang-orang yang sehat, tidak sakit gitu ya, kita bisa menemukan stadium kista, tidak bergejala dia, asimptomatik, sehat-sehat saja. Tetapi pada orang yang dengan keluhan diare, kemudian ada lagi yang BAB-nya fesesnya berwarna pucat, maka stadium trofozoid lah yang kita temukan. Menimbulkan disease, menimbulkan patogen pada intestinal. Ayo tanya, ayo kalau yang belum paham. Ini berlaku untuk semua protozoa. Jadi dia bisa berubah menjadi kista. Tapi yang pada penderita yang lain bisa saja dia tetap stadium trofozoid, dia nggak berubah menjadi kista. Jadi perubahan menjadi kista ini merupakan peran imunitas kita. Sudah? Pada saat dia berani, saya tanya ya? Atau bukan? Gak mampu. Sudah ya? Jadi pada saat stadium kista ini berada di feses, dia berada di environment, maka dia bisa bertahan lama sehingga mampu mencemari makanan dan minuman, sayur, buah. Ya. Kalau kita tunggu stadium trofozoid ingat dia tidak bertahan, dia sensitif terhadap perubahan lingkungan sehingga dia pasti akan mati pada saat berada di environment. Sudah? Nah, sekarang apa yang masih? Afwan di off dulu audionya, Afwan. Baik, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ini adalah mode transmisi ya. Jadi bagaimana manusia terinfeksi? Ini tadi yang tertelan oleh stadium kista. Kemudian direct person to person ini contohnya pada anak-anak atau male homoseksual. Apa kaitannya homoseksual dengan giardia tadi? Terkait apa ini? Kalau hubungan seksual ya, secara anal seks ini sangat mempengaruhi transmisi dari giardia. Penderita dengan mentally ill person di mana memiliki gangguan mental sehingga hygiene dan sanitasinya kurang baik. Kemudian ini adalah epidemiologi, genotipe. Jadi kalian cukup tahu saja bahwa dia memiliki dua genotipe, genotipe A dan genotipe B. Kalau kita lihat di sini maka giardiasis, nama penyakitnya adalah giardiasis ya. Dia banyak kita jumpai pada anak-anak, kemudian pada penderita HIV. Nah ini terkait imunitas tadi. Banyak kita jumpai pada anak-anak dan HIV ini terkait imunitas tadi, ya. Kemudian sekarang,
Apa yang terjadi pada saat giardia ini berada di intestinal? Coba perhatikan pada gambar ini. Ini ada gambar giardia, ada crypto, ada toxo, ada entamoeba, ada trypanosoma cruzi. Apa bedanya? Apa bedanya giardia dengan keempat parasit ini lainnya? Dia menempel di fili usus, dokter. Kalau crypto itu bagaimana, Chris? Kripto masuk ke masuk ke dalam jaringan, dokter. Ya, jadi ini lumen kan ya? Ini adalah daerah lumen ini. Ini intestinal kan ya? Ini lumen. Banyak parasit ini berada di lumen. Kemudian ini adalah epitel usus nih. Yang ada biru-birunya ini epitel usus. Kemudian ini adalah mukosa dari usus. Kita perhatikan di sini giardia. Kalau kita lihat di sini giardia hanya menempel pada ini fili, jonjot-jonjot, fili usus. Dia menempelkan bagian anteriornya pada fili usus. Di sini dia mensekresi juga enzim-enzim. Kripto, kita lihat di sini, kripto dia bisa masuk ke dalam sel epitel dari usus. Begitu juga dengan toxo. Entamoeba malah berbeda lagi. Kalau entamoeba dia bisa merusak mukosa bahkan. Sehingga dia bisa berada di peredaran darah menuju ke ekstraintestinal. Ya. Giardia ini hanya menempel pada fili-fili usus sehingga terjadi apa pada fili usus? Fili usus kalau ditempeli parasit terus-menerus, maka apa yang terjadi pada epitel? Inflamasi, dokter. Inflamasi, betul. Dalam proses pertama yang terjadi pada fili usus, inflamasi dari fili. Kemudian kalau lama, kronis akan menjadi apa? Filinya rusak pasti kan? Betul. Dia akan mengalami apoptosis, dia akan mengalami rusak, sehingga fili ini akan blanting, gundul, nggak ada filinya, epitel ususnya. Padahal kita tahu fili usus ini fungsinya sebagai apa? Yuk, masih ingat nggak? Ini pelajar. Iya, betul. Ya sih. Jadi dia berfungsi mengabsorpsi karbohidrat, protein, lemak. Kenapa dia berbentuk jonjot-jonjot? Untuk memperluas wilayah absorpsi. Sehingga kalau fili ususnya blanting, maka apa yang terjadi pada penderita? Tidak bisa menyerap kan ya? Tidak dapat nutrisi. Iya, betul. Dia tidak bisa menyerap karbohidrat, lemak, protein, semuanya dibuang. Tidak ada yang diabsorpsi, tidak ada yang diserap. Sehingga penderita jatuh ke dalam keadaan malabsorpsi. Fesesnya bagaimana? Karakteristik fesesnya. Kan tadi kata Chris, filinya inflamasi. Warnanya pucat. Kenapa warnanya pucat? Seperti dempul pucat. Karena tidak terdapat, maksudnya makanan yang dikonsumsi oleh penderita tadi tidak bisa diserap oleh sistem pencernaan. Sehingga warna fesesnya jadi pucat. Ada reason tersendiri mengapa feses pada penderita giardiasis itu pucat. Alasannya adalah giardia ini mengalami kolonisasi. Jadi dia memperbanyak diri berkelompok. Itu salah satunya juga di gallbladder, di empedu. Selain di duodenum dan yeyunum tadi, giardia ini juga suka berkolonisasi di gallbladder, di empedu. Kita tahu yang menyebabkan warna feses itu menjadi kuning kecoklatan itu adalah bilirubin. Gallbladder ini fungsinya untuk mengatur bilirubin ini tadi. Kalau dia gallbladder ini penuh dengan giardia, maka fungsinya akan terganggu gallbladder. Sehingga bilirubin ini yang harusnya dikeluarkan bersama feses, maka tidak bisa dikeluarkan bersama feses penderita. Sehingga feses akan berwarna pucat seperti dempul. Itu ya, konsistensinya kalau kita temukan stadium trombosit pada feses penderita, konsistensinya akan lembek. Sedangkan kalau kita menemukan stadium kista pada feses penderita, maka fesesnya konsistensinya padat, lunak. Karena normal, nggak ada gejala. Ingat tadi ya, dipengaruhi oleh imunitas. Sudah? Nah, sekarang tadi karbohidrat, lemak, protein semua tidak ada yang diserap. Semuanya dibuang melalui feses. Maka ada gejala yang khas pada feses penderita, yaitu fesesnya berlemak. Yang kita sebut sebagai istilahnya apa?
depannya S, feses penderitanya berlemak. Jadi kalau kalian menilai makroskopisnya khas, wah ini fesesnya penuh lemak, berarti ini adalah giardiasis. Apa namanya? Feses berlemak? Steatore. Ya, betul. Steatore. Betul. Steatore. Itu khas pada penderita giardiasis. Kalau udah steatore, kamu pasti akan menemukan stadium trofozoid. Nggak mungkin kista. Karena dia pasti sudah ada muncul defek pada epitel ususnya. Filinya. Udah, ayo ada yang ditanyakan soal patogenesis giardia. Kalau kamu mengikuti tadi penjelasan saya, kamu pasti akan gampang, nggak usah ngafalin sulit-sulit. Lihat aja gambar ini, ingat-ingat gambar ini. Dia nempel di fili, sehingga terjadi gangguan absorpsi. Dia mengalami kolonisasi di gallbladder, sehingga terjadi bentukan feses yang pucat. Ya, ini yang terjadi sudah saya jelaskan tadi. Pada saat dia menempel pada fili usus, maka terjadi abnormalitas dari fili, apoptosis atau peningkatan infiltrasi limfatik. Filinya jadi blunting, gitu ya. Ini adalah yang dikeluarkan tadi, yang warnanya hijau tadi. Varian spesifik surface protein ini yang berperan penting pada virulensi dari giardia. Ini yang terjadi pada penderita tadi. Setelah adanya malabsorpsi, maka bisa terjadi penurunan kapasitas atau kemampuan dari absorpsi, sehingga penderita mengalami defisiensi laktase, diarenya tipe osmotic diare, dan bisa terjadi sindrom malabsorpsi. Bagaimana gejala klinis pada penderita? Selain yang saya sebutkan tadi, ingat, dia bisa asimptomatik. Ini kalau kita jumpai stadium kista pada feses penderita, nggak bergejala, tidak bergejala. Ya, kemudian steatore ini tadi ya, ada feses yang berlemak, ini terjadi akibat malabsorpsi dari lemak. Lemaknya semua tidak ada yang diserap, dibuang semua. Kemudian ada flatulence, ini perutnya penuh dengan gas, ya, intestinalnya penuh dengan gas. Ini adalah giardia. Ini sering nih. Coba kalian deh, dari 86 mahasiswa saya periksa feses, pasti ada sekian persen yang ada giardia. Terutama kalau yang suka jajan es. Nah, esnya di pinggir jalan, es balok, wah itu ya. Biasanya giardia atau entamoeba coli. Ini gambarannya dari steatore atau feses yang berlemak ya. Jadi kadang penderita bilang kok setelah saya buang air besar ada bentukan seperti kuah soto, warnanya kuning mengapung di air. Nah, ini adalah salah satu tanda giardiasis ya. Kemudian pada penderita biasanya disertai nyeri perut berulang. Hilang timbul nyeri perut. Kemudian ada jaundice. Tahu jaundice? Masih ingat? Tahu? Jaundice atau icterus? Ya, kuning ya, badannya berwarna kuning, mukosanya berwarna kuning, itu adalah jaundice. Kaitannya dengan tadi kolonisasi pada gallbladder. Diagnosis laboratori, nah ini yang seperti saya share pada artikel, bahwa untuk diagnosis laboratorium ada beberapa cara. Yang paling sederhana dan rutin kita lakukan adalah pemeriksaan feses, baik makroskopis maupun mikroskopis. Dari makroskopis maka kita bisa jumpai adanya apa tadi? Adanya trofozoid sama kista. Makros. Feses yang steatore lemak. Betul. Nah, secara makroskopis fesesnya steatore atau pucat warnanya ya. Jadi warnanya bisa pucat, konsistensi padat lunak ataupun lembek bahkan dan berlemak ya. Mikroskopis tadi yang dikatakan Chris, kita bisa jumpai adanya dua stadium, baik kista ataupun trofozoid ya. Enterotest atau string test ini bukan pemeriksaan rutin. Jadi kita masukkan kapsul seperti obat gitu, tapi ada benangnya panjang, dimasukkan melalui mulut penderita, kemudian sampai menuju melalui endoskopi juga ya, sampai menuju ke duodenum. Dibiarkan semalam. Setelah semalam kita tarik benangnya ini. Kita tarik, harapannya trofozoid yang ada pada duodenum itu akan menempel pada ujung kapsul yang seperti obat itu. Kemudian kita periksa secara direct. Serologi. Nah, serologi ini kaitannya dengan antigen antibodi. Ya, ini tergantung apa yang mau kalian periksa, antigennya kah atau antibodinya. Biasanya menggunakan ELISA atau bisa juga menggunakan dipstick RDT ya. PCR ini tidak rutin kita lakukan, biasanya untuk penelitian ya. Untuk ini apakah betul ini spesiesnya Giardia lambia, kemudian genotipe yang mana, nah itu menggunakan PCR ya. Ada yang ditanyakan dari laboratori diagnosis atau dari artikel yang kalian baca?
Untuk pemeriksaan feses, jangan lupa, menurut artikel tersebut kita tidak bisa hanya melakukan 1 kali pemeriksaan feses. Karena bisa saja itu false negative. Sehingga idealnya adalah minimal 2 kali pemeriksaan. Kalau kami biasanya 3 kali pemeriksaan dengan 2 pemeriksa. Jadi saya meriksa dalam satu preparat itu 2, kemudian saya ulang lagi sampai 3 kali. Artinya ada 6 kali pemeriksaan saya dalam menegakkan diagnosis GERD. Satu saja kita menemukan berarti positif. Ya, gitu. Jadi kalau pemeriksaan feses, ingat yang kalian lakukan kemarin, kita lakukan secara berulang. Kalau kita menemukan satu saja dengan yang lainnya negatif, tetap dikatakan ini adalah positif. Ada yang ditanyakan? Jelas? Yang paling baik sebenarnya memang dengan menggunakan kultur ya, tapi kultur perlu waktu yang cukup panjang sehingga untuk waktu yang singkat untuk segera kita lakukan pengobatan ya cukup dengan pemeriksaan feses saja. Terapi ini kalian cukup tahu saja bahwa terapinya menggunakan antibiotik ya, menggunakan metronidazole 2 kali 250 gram selama 5 hingga 7 hari. Jadi kalau kalian menderita sakit diare, kemudian bentuknya tadi berlemak, jangan cuma minum sehari 2 hari ya. Harus 5 hingga 7 hari. Baru GERD-nya akan mati. Kemudian ini jangan lupa, kalau misalnya di rumah ada keluarga yang sama keluhannya, nah itu juga perlu diperiksakan fesesnya. Tindakan pencegahan berarti apa? Apa tindakan pencegahannya? Riki Raudoturah. Pencegahannya berarti apa Riki? Kalau kamu perhatikan tadi siklus hidupnya, pencegahan pertama yaitu nggak dengar. Volumenya perlu dibesarkan atau mikrofonnya yang error? Coba saya beralih ke adik. Iya, kedengar. Boleh, silakan. Apa, Riki? Oh, saya tadi Siapa? Rania? Oh, Rania. Ya, ayo Rania. Apa? Dok, yang paling utama mungkin menjaga higienitasnya tubuh biar kayak nggak jajan sembarangan, terus makan yang gizi juga. Makan apa? Makan makanan yang bergizi dok, maksudnya jangan jajan sembarangan. Itu untuk meningkatkan imunitas kan ya? Iya dok. Terus untuk mencegah parasitnya masuk ke dalam tubuh kita, apa yang bisa kita lakukan? Mencuci buah-buahan dan sayuran dengan air mengalir, Bu. Oke, dokter. memasak. Ingat tadi. Cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan dokter sebelum makan. Ya, memperbaiki sanitasi. Sama ada lagi satu lagi yang penting. Mencuci tangan sebelum makan dok. Oh, udah. Apa lagi? Membaca doa sebelum makan, Bu. Kok membaca doa? Aduh. Ya, sih. Apa ayo yang penting? Makanan dan minuman. Rebus air dokter. Rebus air. Minum air yang matang. Terus air. Buang air besarnya di mana berarti? Barangan. Jamban. Tempatnya di jamban. Ya, ingat tadi bahwa kista yang mencemari makanan dan minuman itu akibat dari feses penderita yang mengkontaminasi ya. Oke, betul semua yang dijelaskan tadi. Dah, ayo ada pertanyaan Gerdia. Saya dong. Siapa ini? Sebentar. Nama, silakan sebut nama. Siapa dulu tadi? Monggo. Saya mau nanya, Bu. Ibran, Yasin, ya Pak Yasin. Ini kalau yang diagnosis laboratoriumnya itu bisa pakai biopsi nggak ya? Biopsi? Bisa ya sih. Jadi pada saat kita melakukan endoskopi, memasukkan selang ya dari menuju ke duodenum dan yeyunum, itu kita bisa mengambil jaringannya, kemudian kita bisa menemukan stadium trofozoid kalau dengan biopsi. Karena yang nempel di mukosa adalah stadium trofozoid. Ya. Bisa, sangat bisa. Jadi kita ambil biopsi duodenum. Atau kita ambil cairan duodenumnya juga bisa. Gitu ya, Sin? Ya, terima kasih, Bu.
Siapa lagi? Tadi ada satu lagi cewek ya? Saya dok. Rania ya, Pak Rania. Iya dok. Mau bertanya dok yang buat yang string test tadi itu dok. Nah itu kan emang apa istilahnya tata caranya lumayan sulit ya dok, yang sampai didiamkan semalam terus ditarik lagi benangnya. Itu tuh ada ini kan dok, kayak syarat khusus untuk pasien yang harus melakukan itu, atau emang kayak cuma di beberapa rumah sakit atau kayak gimana mungkin sistem? Baik, terima kasih. Jadi string test itu kan cukup invasif dan tidak nyaman bagi penderita ya. Karena dalam waktu semalaman dia nempel terus tuh si benangnya itu. Nggak nyaman, sangat tidak nyaman. Sehingga biasanya string test ini kita lakukan pada penderita-penderita yang misalnya gallbladder-nya tadi fesesnya berwarna sangat pucat. Nah, berarti dia sudah kolonisasi di gallbladder ini. Atau di duodenumnya sudah sangat banyak ini. Ada inflamasi hebat pada duodenum. Maka kita baru melakukan string test. Jadi di dalam kita melakukan laboratori diagnosis, kalau ada pilihan yang tidak invasif dan itu hasilnya sudah cukup efisien, kita lakukan yang itu dulu. Yang tidak invasif dulu. Berikutnya baru invasif. Jadi pada giardia ini sebagian besar kita dengan feses sudah cukup memuaskan hasilnya, Rania. Jadi kalau dengan feses kita sudah cukup memuaskan hasilnya, nggak usah perlu string test lagi. Karena sungguh sangat nggak nyaman. Jadi nggak ada kriteria khusus ya. Biasanya tapi pada penderita giardiasis berat kita lakukan string test. Begitu, Rania? Iya dok, terima kasih dok. Sama-sama. Ada lagi, giardia. Nggak boleh lupa loh nanti pada saat praktikum ya. Ini khas banget bentukannya tadi. Trofozoidnya coba saya tanya nih. Ingat apa nggak ini? Ayo, Nurul. Nurul. Stadium trofozoidnya giardia tadi bentuknya apa? Cirinya apa? Trofozoid. Bisa melatih ingatanmu nih. Dia piriform. Good. Terus apa lagi? Terus ada batil isapnya ada 2. Terus dia apa? Yang bisa jadi 2 bilateral, symmetrical bilateral. Dia bersifat simetris bilateral. Kemudian punya berapa flagella, Nurul? Ada 5. Dia simetris bilateral, nggak mungkin ada yang ganjil nih. Kalau 2 kanan ya 2 di kiri, berarti berapa jumlahnya dia? Ya 2. Kok 2? Sedikit. Nah, ya. 4 apa? 4 pasang. 4 pasang. 4 di kanan, 4 di kiri, ya. 4 pasang. Ya. Terus apa lagi? Coba ini Suryani. Surya, apalagi Surya? Tambahkan Surya. Yang tadi Nurul Surya. Kurang apa Surya? Yang belum disebutkan Nurul tadi apa? Pada parabasal body. Ya, dia punya parabasal badis, betul. Apalagi? Yang berada di tengah-tengah tubuhnya, sebagai kerangka tubuhnya kita sebut sebagai apa? Di tengah-tengah apa persis? Kita sebut depannya A. Aksonem. Ya, aksonem, betul. Udah ya. Ada pertanyaan lagi bagi dia? Sebelum saya lanjut ke trikomonas? Saya dok. Ya, Salsabila, silakan. Tadi kan bahwasanya kista itu asimptomatik ya dok. Berarti tidak ada gejala klinis. Lalu gimana kalau misalnya kita mau mengetahui sejak dini bahwasanya orang tersebut itu ada giardiasis? Good, bagus. Jadi pada spesimen feses yang kita jumpai stadium kista, maka dia asimptomatis, tidak bergejala apa-apa. Sulit. Kasus ini kita temukan secara tidak sengaja pasti. Pada saat kalian penelitian, pada saat kalian melakukan survei feses dalam orang banyak gitu ya, massal gitu, itu baru ketahuan. Kalau enggak ya enggak ketahuan, karena asimptomatis, tidak ada gejala. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita tidak bergejala, padahal di dalam tubuh kita ada stadium kista, bagaimana? Apakah perlu diobati nggak? Kan kita nggak tahu ya di dalam tubuh kita ada kista, karena nggak bergejala. Tiba-tiba aja diperiksa, wah ada kista giardia. Apakah perlu diobati?
Kalau deteksi dininya ya nggak ada, orang dia nggak bergejala apa-apa, Seharusnya perlu untuk diobati. perlu diobati. Karena dia sebagai apa? Karier. Apalagi kalau dia buang air besarnya tidak pada jamban. Si orang sehat ini yang pada fesesnya ada kista, kalau dia tidak buang air besar pada jamban, buang besarnya di sungai gitu ya, maka stadium kista ini kan kemana-mana dia. Dia bisa menulari orang-orang lain. Dia sebagai karier, sehingga perlu kita obati. Kalau yang nggak ketahuan gimana? Udah nggak periksa feses, dia nggak tahu di dalam tubuhnya ternyata ada stadium kista. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita andalkan kekebalan tubuh kita. Imunitas tubuh kita pasti akan berhasil mengeliminasi giardia itu tanpa kita obati. Kalau kista loh ya. Tapi kalau stadium trofozoid nggak bisa kita diamkan. Dia akan terus merusak dari mukosa intestinal. Epitel usus pasti akan dirusak terus selama kita tidak obati. Begitu. Baik dokter, terima kasih. Sama-sama. Nah ya. Berikutnya adalah Trichomonas vaginalis. Ini masih flagellata, tetapi habitatnya berbeda tadi ya. Trichomonas ini pada